Ibrani 12 ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi dari ayat ini firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup Kristen itu seperti orang ikut lomba lari maraton di Olimpiade. Jadi bukan lari cepat. Lari maraton itu lari jarak jauh, tidak butuh kecepatan. Jadi dalam perlombaan, apalagi lomba maraton, yang diperlukan itu ketekunan untuk tetap di jalur lomba. Jadi bukan kecepatan. Cocok apa yang dikatakan kitab Pengkhotbah, dikatakan kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Jadi jelas. Jadi ayat ini dikatakan ya, di dalam kehidupan ini banyak persoalan, problem, permasalahan. Kita harus tekun. Tekun untuk apa? Cari Tuhan. Kita harus tekun apa? Berdoa. Kita harus tekun apa? Berpuasa. Supaya daging kita dikalahkan. Dan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara pasti menjadi pribadi yang luar biasa. Contoh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dibawa oleh Roh Kudus kemana? Padang gurun. Dipenuhi dengan Roh Kudus, dibawa di padang gurun. Padang gurun itu berbicara hal yang sangat ekstrim. Kalau panas itu luar biasa panasnya. Kalau malam itu dingin luar biasa. Betul ya? Tuhan Yesus dicobai. Jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus menang atau kalah? Menang. Sebab apa? Dipimpin Roh Kudus. Tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus diajak ke tempat yang tinggi. Diperlihatkan kejayaan dunia ini tadi. Dan iblis katakan apa? Seluruh kejayaan kemuliaan dunia ada di dalam tanganku. Dan kalau hari ini engkau mau sujud menyembah kepadaku, maka dunia akan ku kembalikan kepadamu. Saudara bisa bayangkan, Yesus menang atau kalah? Menang. Tuhan Yesus dicobai lagi, diajak ke bumbungan bait Allah, dan iblis katakan, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Maka pasukan malaikat akan diutus untuk menatang engkau. Tapi Tuhan Yesus di dalam percobaan tersebut menang atau kalah? Menang. Sebab apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi itu sebabnya hari ini saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup Kristen itu seperti orang ikut lomba lari maraton. Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesetiaan. Menghadapi problem permasalahan apapun, Tuhan menghendaki engkau harus tetap teguh, engkau harus tetap kuat, engkau harus tetap semangat. Jadi justru di dalam perlombaan ini yang paling penting Tuhan ingatkan melalui ayat itu tadi, dikatakan tanggalkan beban dan dosa. Ya, jadi beban itu bukan hanya dosa, tetapi berbicara beban itu berbicara apa? Setiap persoalan-persoalan yang belum terselesaikan, ya, beban pikiran. Nah, itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Saya sering berkata, ya, di dalam saya mengajar, yang bisa dipikir, dipikir. Kalau tidak bisa dipikir, biar dipikir Tuhan. Nah, itu praktis, saudara. Memang kita harus belajar. Supaya apa? Kita tidak ada beban. Jadi, kalau kita lihat orang lari maraton, dia pakai pakaian itu seminim mungkin. Dengan tujuan apa? Dia lari jarak jauh supaya tidak ada beban apapun yang menghalangi, yang merintangi. Supaya apa? Dia mencapai finish. Demikian pula hari ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, di dalam hidup ini kita harus sampai finish. Tuhan Yesus memberkati.